Yang kedua, ibadah yang dipimpin langsung oleh ketua jemaat. Yang ketiga, sambutan yang dibawakan oleh Bapak Kades. Yang keempat, acara makan bersama. Baiklah, kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Shalom dan selamat malam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang beribadah bersama pada Natal Konfesus Pemuda Jemaat Ebenezer Molino. Kiranya ibadah Natal Pemuda saat ini boleh menjadi suatu sukacita yang besar dalam semangat kepemudaan untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Demikian kata pembukaan dari saya. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Sebelum masuk dalam ibadah, saya akan membacakan nama-nama petugas yang akan memasang lilin. Yang pertama, Bapak Kepala Desa. Kalau tidak ada, akan diwakilkan oleh Ketua Pemuda Ebenezer Molino. Yang kedua, Saudara Nobon Beroa. Yang ketiga, Saudari Lista Saparo. Yang keempat, Saudari Krista Asek. Yang kelima, Saudari Vini Moidadi. Yang keenam, Saudara Randi Kasam. Yang ketujuh, Saudari Elvira. Yang kedelapan, Saudara Herbie Asek. Yang kesembilan, Saudara Fili Sudara. Yang kesepuluh, Saudari Tinjel Beroa. Yang kesebelas, Saudara Sandi Saparo. Yang ke-12, Saudari Desi. Yang ke-13, Saudari Kenny Robert. Pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa lihat bersama lilin yang berwarna merah itu akan dipasang langsung oleh Kades, Bapak Kades kalau ada. Kalau tidak ada, akan dinyalakan oleh Ketua Pemuda. Dan untuk teman-teman yang saya bacakan nama-namanya, bisa lihat
Ajakan untuk menyembah Tuhan, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Natal adalah peristiwa perjumpaan langsung antara Sang Ilahi dan manusia. Sebuah misteri cinta yang tak terkirakan dan tersikat dalam karya penuh keajaiban ribuan tahun silam. Suatu peristiwa yang datang menghentak, menggelegar, dan bergaung terus dalam rentetan sejarah keselamatan umat manusia. Tak peduli berita itu diterima maupun ditolak, namun itulah fakta yang telah terjadi. Sejarah pun kehabisan cara untuk mengingkarinya, bahwa makna Natal yang terwujud dalam nilai-nilai hidup telah merambah ke segala sendi yang ada, memunculkan fenomena baru bagi manusia, yakni sukacita. Kini, marilah kita merenungkan kembali peristiwa yang menggemparkan itu, yang telah merubah duka cita menjadi sukacita. Keputusasaan berganti semangat dan pengharapan tak bertepi. Bahwa pada malam ini ada syukur dan pujian yang hendak dipersembahkan baginya. Karena itu, marilah kita datang kepadanya. Hilangkanlah segenap gelisah, gundah gulana dan kesedihan, karena Sang Immanuel telah datang dan melawat kita. Inilah kami anak-anakmu yang datang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Kita nyanyikan kidung Dia lahir untuk kami. Maka jadilah ibadah merayakan Natal Yesus Kristus, Kompleks Pemuda Jemaat Ebenezer Molino, dalam nama Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita sukacita ini datang, diberikan dan menyertai saudara-saudara sekalian. Masih berdiri kita nyanyikan PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya.
Kita sambut dengan menyanyikan kidung kita berdaya Tuhan. Merenungkan berita Natal yang sampai pada kita dan sebagaimana dasar firman Tuhan kita temukan itu dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saudara-saudara, kita semua di tempat ini, salam. Puji Tuhan, Kumpulan Pemuda Jemaat Ebenezer Molino berkomitmen untuk tetap merayakan Natal di tengah-tengah segenap keberadaan yang ada, dan akhirnya malam hari ini itu dapat terwujud. Jadi untuk Jemaat Ebenezer Molino, perayaan Natal Kompelsus ini Kompelsus Pemuda dan terakhir Kompelsus Remaja yang akan nanti mungkin dilaksanakan di hari ini. Jadi berarti ini adalah Kompelsus kedua terakhir dari perayaan Natal Yesus Kristus. Saudara-saudara, Natal di dalam Alkitab tidak ditulis apa itu kata Natal. Mungkin dalam Alkitab bahasa Latin baru ada kata Natal. Jadi Natal berasal dari bahasa Latin Natalus yang berarti kelahiran. Kalau itu di kampus-kampus biasa dengan istilah Dies Natalis, yang di acara yang dirayakan atau dilaksanakan untuk memperingati ulang tahun dari masing-masing kampus itu Dies Natalis, hari kelahiran. Jadi Natal adalah kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ada berita firman Tuhan, Pak Pendeta pernah membacakan ini dalam Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17. Itu semua full dengan cerita atau data tentang nama-nama. Penuh dengan nama-nama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan, dan selanjutnya sampai pada ayat yang ke-16, lalu kemudian ayat 17 bilang, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Sampai Kristus. Saudara-saudara, apa maksud penginjil Matius menulis nama-nama yang terkesan mungkin bagi kita tidak perlu? Dari ayat Injil Matius 1 ayat 1 sampai 16. Itu nama-nama yang ditulis berurut terus sama dengan dalam kitab Tawarat. Nama-nama yang disampaikan. Karena apa, saudara-saudara? Ini bukti bahwa kelahiran Yesus Kristus memang ada di dalam sejarah. Ini orang-orang. Dia dari mana? Dari latar belakang keturunan seperti yang disebut. Jadi tidak tiba-tiba muncul dari salah satu jenis pohon.
Ada yang bilang bayi Yesus tiba-tiba keluar dari salah satu pohon, digoyang-goyang, Maria goyang-goyang, baru kemudian keluar. Mana? Tidak benar. Karena apa? Kelabakan mencari sejarah. Kita orang Kristen punya sejarah yang jelas. Diurut memang dari zaman Abraham. Jadi tidak dikarang-karang kelahiran Yesus. Karena itu kalau kita memperingati Natal saat ini, mungkin banyak yang tidak setuju. Tidak ada kelahiran Kristus. Tidak ada di tanggal 25, tidak jelas. Saudara-saudara, kita merayakan karena firman Tuhan memang memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang lahir dalam rupa manusia dan dia benar disaksikan oleh sejarah itu sendiri. Nah, malam hari ini kita mendengarkan suatu berita kelahiran yang disampaikan kepada Yusuf. Lalu kemudian ada tokoh Maria di sana. Kadang terpikir pada kita bahwa yang namanya Maria dan Yusuf adalah tante dengan om, ibu dengan bapak. Padahal tidak. Waktu berita Natal datang, mereka adalah pemuda dan pemudi. Maria masih muda, masih sebagai pemudi, dan Yusuf sebagai seorang pemuda. Jadi berarti berita Natal pertama kali disampaikan salah satu kota di daerah Galilea, di kota Nazaret, disampaikan kepada pemuda dan pemudi. Kepada siapa? Kepada Yusuf dan kepada Maria. Yusuf, saudara-saudara, adalah seorang yang dikatakan di sini seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Yusuf adalah gambaran seorang pemuda yang memiliki ketulusan hati. Dan Maria juga dilambangkan seorang pemudi yang benar di mata Tuhan. Jadi berita Natal ternyata hanya bisa datang ke tengah-tengah kita semua kepada pemuda dan pemudi yang memiliki ketulusan hati dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan heran kalau di luar sana banyak pemuda-pemudi yang cuek dengan berita Natal, seolah tidak ada perbedaan dengan hari-hari lainnya. Karena apa? Karena memang mereka tidak memiliki ketulusan hati. Mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Maka berita Natal itu selalu kabur bagi mereka, tidak jelas bagi mereka. Berita Natal sampai kepada Yusuf dan kepada Maria karena Yusuf adalah orang yang tulus hatinya dan juga Maria adalah orang benar. Yusuf tulus hati tidak nanti ketika malaikat Gabriel datang ke dalam mimpinya. Tidak, memang sebelum dia bermimpi ketemu dengan malaikat, di sana di ayat 19 sudah dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kalau masih dalam status bertunangan, kenapa tiba-tiba Alkitab seperti tidak jelas memberitakan informasi? Mana benar ini? Maria dengan Yusuf ini sudah suami istri atau kenapa Yusuf berpikir untuk menceraikan ketika Maria hamil di luar pernikahan? Kan belum bisa diceraikan. Ya kalau memang ceweknya tiba-tiba hamil, jangan diceraikan, kasih putus saja. Biasa kan begitu laki-laki. Kenapa satu cewek sana tiba-tiba sudah berubah ditemukan? Ada apa ini? Perasaan badekat saja saya tidak pernah. Bukan mana. Lalu kemudian kita mulai berpikir ini pasti karena dia masuk angin. Dari situ mulai pikiran-pikiran kita ini tidak benar. Perempuan bagi kasih tinggal saja. Masih banyak gadis di dunia ini. Saya adalah laki-laki mahal. Misalnya seperti itu. Satu gadis memutuskan saya, berselingkuh dengan saya, 1000 gadis menunggu saya. Misalnya seperti itu. Misalnya, itu kan keyakinan seorang laki-laki. Nah di sini Yusuf tiba-tiba dia menyaksikan suatu peristiwa yang di luar dugaan dan pasti seorang laki-laki, apalagi darah muda ini, pasti akan marah. Memang Yusuf selisih usianya agak jauh dari Maria, tetapi dia adalah seorang pemuda, status seorang pemuda. Pasti dia akan berpikir, ada apa ini? Saya tahu Maria ini perempuan baik-baik. Saya tahu Maria ini adalah cewek yang setia. Ternyata
dia menusuk di belakang. Paling seperti itu. Kalau seandainya Yusuf sudah ada hati saat itu bukan main. DP status dalam satu hari itu barangkali 50 kali, semua galau. Semua pasti galau. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik bagi kita. Kenapa ada menceraikan? Karena kan baru bertunangan. Kenapa kita juga bilang suami istri? Nah, saudara-saudara, ini tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi pada saat itu, seseorang atau satu pasangan yang sudah bertunangan itu sudah sama dengan suami istri. Tapi ada syarat-syarat yang harus dilewati. Mereka tidak boleh tinggal satu rumah. Nah, kalau mereka tidak boleh tinggal satu rumah berarti tidak dibenarkan untuk mendekat terlalu jauh seperti itu. Dan tinggal menunggu waktunya, sebenarnya itu mereka menjadi suami istri. Tapi orang memahami tunangan itu sebagai ibaratnya sudah suami istri, hanya mereka belum bisa bersentuhan dan belum bisa tinggal satu. Dan ini dibenarkan kalau ada istilah, bukan hanya kasih putus sama dengan istilah kita sekarang, memang diceraikan. Memang itu istiadat, ada istiadat pada saat itu. Jadi mereka boleh dikatakan sebagai suami istri tapi masih bertunangan. Jadi bisa waktu lewat dari jauh. Mungkin di sebelah pohon kurma Yusuf tunggu Maria, begitu dia lewat suwi seperti itu. Jadi main alus bukan berarti tetap tidak boleh, ada jarak yang harus lewat, tapi paling tidak ada kerinduan sebagai seorang laki-laki untuk bertemu dengan gadisnya walaupun hanya bertatapan muka pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, berita ini datang kepada seorang laki-laki muda yang belum siap dengan apa yang harus dibuat. Mengapa Yusuf dikatakan tulus? Dia pasti mencak-mencak, pasti marah. Dan mana asal muasal sampai ada barang di perut cewek saya Maria, ada janin di perut cewek saya Maria. Dari mana ini semua? Pastinya marah. Tetapi kita lihat Yusuf di sini. Dikatakan bahwa tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, yang bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ini laki-laki yang luar biasa. Memang berarti Yusuf adalah orang-orang yang seorang laki-laki yang orang katakan pembaik. Baik kan? Bukan main, sudah disakiti, tapi dia mau menceraikan istrinya diam-diam. Supaya apa? Supaya Maria tidak semakin, kasus Maria tidak semakin heboh di masyarakat pada saat itu, dan nama Maria semakin buruk. Coba itu terjadi pada kita. Kita pasti tidak akan mampu menerima kenyataan seperti ini sebagai laki-laki. Dihambur di Facebook itu sekarang. Malah pernah ada kejadian ketika dia sakit hati, pasangannya selingkuh, dia mulai upload foto-foto yang tidak senonoh. Nah, memang selama ini dia kumpulkan, dia sudah jaga-jaga. Kalau dia cewek bikin sesuatu yang tidak benar, ini foto-foto saya siap hambur di Facebook. Yusuf tidak seperti itu. Dia walaupun masih muda berpikiran dewasa, berpikiran bijak. Dan karena itu jangan heran kalau mimpi ketemu dengan malaikat Tuhan. Ada pesan yang disampaikan di sana, jangan diceraikan, ambil Maria sebagai istrinya, karena dia mengandung seorang anak yang nanti akan lahir, dan kau harus menamakan dia Yesus, yang artinya penyelamat. Dan juga mereka akan menamakan dia Immanuel. Berita ini sudah dinubuatkan ribuan tahun yang silam. Immanuel yang berarti Allah beserta dengan kita. Itu orang sedap sekali bilang Allah kita adalah Allah Immanuel. Pertanyaan saat kita susah, apakah benar masih Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita? Saat kita galau, saat kita susah, saat kita ditimpa dengan masalah sangat berat, kita berkata Allah itu adalah Allah Immanuel. Ia tidak bersama-sama dengan saya, buktinya. Mengapa saya mengalami persoalan ini? Mengapa saya susah? Mengapa saya mengalami kepahitan hidup, kegetiran? Mengapa ada penyakit ini seperti itu yang selalu datang dan juga menggerogoti badan saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali membuyarkan gelar Immanuel yang sudah kita miliki.
Dan bagi Maria adalah seorang perawan, seorang gadis suci yang juga harus menanggung suatu tanggung jawab ilahi, tanggung jawab yang tidak ringan. Nah, ternyata tanggung jawab untuk keselamatan umat manusia di muka bumi ini diserahkan pertama kali kepada pemuda dan pemudi, kepada pemuda Yusuf dan kepada pemudi Yusuf dan pemudi Maria, dan itu melembaga atau terwujud ketika mereka menjadi satu keluarga Kristen. Ingat, jangan dijadikan Maria yang hamil sebelum menikah dengan Yusuf sebagai alasan. Ada cewek pernah tanya sama pendeta, "Pendeta, Maria kan hamil di luar nikah." "Iya, kenapa? Berarti boleh dong saya hamil di luar nikah?" Pendeta boleh tanya, "Kamu mau hamil rencananya perbuatan siapa?" "Perbuatan satu cowok." "Tidak boleh." Itu karena apa? Ya memang kadang-kadang kita tidak bisa lagi menjaga pergaulan kita, terlalu dekat, dan akhirnya membuahkan penderitaan berkepanjangan. Maka sebagai pemuda dan pemudi Kristen, tanamkan ini, bahwa berita Natal datang kepada pemudi yang benar, datang kepada pemuda yang benar, yang memiliki ketulusan hati. Walaupun masih muda, bukan alasan kita kurang bijak. Walaupun masih muda, kita juga harus memiliki mentalitas seperti Yusuf, siap menanggung segala sesuatu jika itu memang kehendak Allah. Tetapi kan kadang-kadang kepahitan hidup bukan karena kehendak Allah, tapi kita memang yang cari-cari sendiri. Kita yang buat sendiri. Orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama sudah menasihati, kita berkeras kepala dan akhirnya kita menerima kepahitan hidup. Itu adalah perbuatan yang kita ciptakan sendiri, bukan kehendak Allah. Kalau Maria dengan Yusuf menerima suatu resiko yang sangat berat, itu karena kehendak Allah. Dan jika itu memang terjadi karena kehendak Allah, saudara-saudara tidak pernah ragu, sebab Allah tahu bahwa Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita semua. Jadi berita Natal bagi kita semua, dan khususnya selaku pemuda dan pemudi Kristen, mari optimis menjalani kehidupan ini. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita, beserta dengan kita. Di depan kita, hari esok kita terbentang segenap harapan dan cita-cita kita yang perlu kita raih. Jangan ragu, mungkin tahun ini kita gagal, tidak dapat kerja, tidak dapat sesuai apa yang saya inginkan. Jangan pernah ragu, jangan pernah berputus asa, tidak ada kata terlambat, sebab Tuhan selalu bersama dengan kita. Memiliki hati yang tulus, memiliki jati diri selaku pemuda Kristen yang mau dipakai Tuhan, dapat bertanggung jawab, berkenan kepada Tuhan, maka lihatlah Tuhan akan datang dengan caranya menunjukkan jalan-jalan kepada kita. Selalu ada cara yang Tuhan bukakan bagi kita. Bagi Yusuf dan Maria, cara Tuhan adalah datang melalui malaikat. Tetapi berbeda mungkin dengan kita, cara Tuhan akan berbeda. Tetapi itulah tuntunan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Nah, selamat memaknai Natal dalam tanggung jawab kita. Hati-hati di dalam bergaul, hati-hati di dalam memilih apa yang perlu bagi kita semua, dan juga bagi yang gemar konsumsi produk-produk yang merugikan tubuh, sebagaimana tadi di dalam pengakuan dosa dalam liturgi, so boleh kasih hilang itu semua, karena kita punya tubuh ini tidak selamanya akan menjadi sehat dan kuat. Pada saatnya akan ada penyesalan ketika kita sudah mulai tua dan mulai sakit ini, sakit itu, kita akan menyesal. Karena itu selagi masih muda, benahi diri kita, persiapkan diri kita supaya kita tetap memiliki tubuh yang sehat, iman yang kuat, rohani yang selalu bugar, jasmani yang selalu bugar. Karena tanggung jawab dari Tuhan masih banyak yang harus kita wujud nyatakan. Yusuf dan Maria dipakai Tuhan, tidak berarti juga kita tidak dipakai Tuhan, menurut cara, menurut bidang yang hendak Tuhan berikan bagi kita semua. Selamat menyambut Natal 25 Desember dan juga menyusul tahun baru. Tuhan memberkati kita sekali lagi. Terpuji dan Dia. Amin. Silang kebiri
dengarkanlah pengutusan dan terimalah berkat-Nya. Sambutlah Natal Yesus Kristus dengan sukacita. Hadirkanlah kedamaian dalam hidup di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Karena itu pergilah, jadilah teladan bagi semua orang dalam kemudaanmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Dialah Sang Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan engkau dalam kembara jerih juangmu di medan gumul dunia ini. Persiapkanlah hatimu menyambut Natal Yesus Kristus, bahkan menyambut kedatangannya kembali, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya.